Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devana Yoga Dinandra dengan NIM 02022 101 403 11271. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 3 mengenai analisis jurnal manajemen risiko dengan studi kasus yang telah dibagi, yaitu manajemen risiko rantai pasok di Thailand. Nah, untuk pendahuluan, Thailand adalah negara agraris. Kantor Ekonomi Pertanian Kementerian Pertanian menyatakan bahwa tahun 2011, total ekspor Thailand mencapai 6.882.642 juta baht dengan 1.447.716 juta baht untuk produk pertanian sendiri. Karena globalisasi perdagangan produk pertanian semakin meningkat, rantai pasokannya pun menjadi lebih rumit. Nah, ini adalah fokus utama dari artikel ini. Manajemen rantai pasokan yang tidak efektif akan membuat rantai pasokan menjadi berisiko dan rentan. Hal ini akan menyebabkan penurunan kinerja rantai pasokan untuk rantai pasokan. Nah, untuk melakukan mitigasi risiko yang mungkin terjadi dalam rantai pasokan ini, strategi manajemen risiko memiliki peran yang sangat penting dalam pengurangan risikonya. Nah, menurut Christopher tahun 2006, langkah-langkah manajemen risiko yang umum dilakukan itu dimulai dengan yang pertama, identifikasi risiko, yang kedua, penilaian risiko, lalu dilakukan manajemen risikonya, lalu dilakukan pengendalian dan pemantauan risiko. Lalu untuk landasan teori yang digunakan pada penelitian kali ini adalah yang pertama definisi risiko. Definisi risiko dibahas oleh banyak penelitian, salah satunya adalah Manuch dan Menster tahun 2008. Mereka mendefinisikan ketidakpastian sebagai peristiwa yang sulit untuk diprediksi kemungkinan hasilnya. Sedangkan risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu kemungkinan kerugian, probabilitas kerugian yang mungkin terjadi, dan pentingnya hasil kerugian. Oleh karena itu, pengertian risiko dalam penelitian ini adalah risiko itu merupakan suatu potensi kerugian yang dapat diperkirakan, kemungkinan terjadinya, dan signifikasi hasilnya sehingga perlu dievaluasi untuk dilakukan mitigasi risiko lebih lanjut agar dapat mengurangi dampak risiko atau probabilitas terjadinya. Lalu yang kedua, manajemen risiko rantai pasokan. Manajemen risiko rantai pasokan dapat didefinisikan sebagai tindakan apapun yang diambil oleh organisasi untuk mengurangi risiko yang timbul dalam bisnis mereka. Manajemen risiko melibatkan identifikasi risiko, estimasi probabilitas atau tingkat keparahan terjadinya risiko tersebut, lalu keputusan mengurangi risiko melalui mitigasi risiko dan penerapan tindakan yang diputuskan. Menurut Tang tahun 2006 menggambarkan 4 pendekatan dasar yang dapat diterapkan organisasi selama melakukan koordinasi dalam rantai pasokan mereka. 4 pendekatan dasar tersebut adalah manajemen pasokan, manajemen permintaan, manajemen produk, manajemen informasi. Lalu, faktor risiko utama yang terjadi dalam rantai pasokan internal dan eksternal di penelitian ini adalah risiko pasokan, lalu risiko operasional, risiko keuangan, risiko permintaan, risiko informasi, krisis ekonomi, perubahan aturan dan peraturan pemerintah, masalah ketenagakerjaan, bencana alam, dan buatan manusia lainnya. Lalu ada landasan teori tentang rantai pasokan produk segar. Industri produk segar di Thailand berawal dari petani yang menanam berbagai macam produk, kemudian memanen dan mengemasnya dalam berbagai jenis kemasan, lalu menjualnya ke pasar, grosir, distrik, atau regional. Sebagian besar produk dijualnya melalui perantara atau pengumpul dan diangkut ke pasar grosir dan pabrik pengolahan. Kemudian produk olahan dikirim ke toko retail lokal dan luar negeri.
Lalu untuk metode penelitiannya, setelah mempelajari konteks rantai pasokan produk segar pada landasan teori, kemudian dilakukan penilaian resiko dalam proses manajemen resiko rantai pasokan. Tahapannya yaitu resiko diidentifikasi, dianalisis, dan dievaluasi masing-masing. Teknik kualitatif telah diterapkan pada penelitian kali ini. Wawancara mendalam digunakan untuk mengidentifikasi resiko dalam rantai pasokan produk segar di Thailand. Sampel pada penelitian kali ini terdiri dari petani, pengumpul, grosir, pengolah, toko retail tradisional, dan konsumen rumah tangga. Dipilih sebagai teori purposive sampling. Peristiwa risiko dalam rantai pasokan akan diidentifikasi dan dikategorikan. Kemudian, peringkat risiko diterapkan untuk evaluasi risiko. Kemudian dilanjut dengan strategi pengendalian risiko yang telah disarankan sebagai konsekuensi untuk meminimalkan risiko yang signifikan. Setelah wawancara, terdapat 33 kejadian risiko dalam rantai pasokan produk segar yang teridentifikasi. Kemudian kejadian risiko tersebut dikelompokkan berdasarkan relevansinya terhadap masing-masing pemangku kepentingan dan dikategorikan dalam risiko iklim, risiko permintaan, risiko keuangan, risiko informasi, risiko operasional, dan lain-lain. Sumber kejadian risiko ini diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu internal atau eksternal. Langsung saja ke analisis risikonya. Berikut ini adalah hasil identifikasi risiko pada penelitian kali ini. Untuk peristiwa risikonya ini dibagi menjadi 4 sumber, yaitu dari petani, pengumpul, pedagang grosir, lalu ada pengolah, ada toko retail, dan konsumen. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh dari identifikasi risiko di bidang petani. Yang pertama yaitu harga produk lebih rendah dari biaya dengan kode E1. Nah, sumber risiko ini bersumber dari eksternal, yaitu berarti dari luar. Lalu E1 ini atau risiko pertama ini dimasukkan ke kategori risiko harga karena berhubungan dengan harga. Lalu contoh yang kedua yaitu pada peristiwa risiko petani yaitu perubahan iklim dengan kode E2, sumber risiko eksternal karena berhubungan dengan cuaca iklim yang tidak bisa dikendalikan dan masuk dan tergolong pada risiko iklim. Lalu contoh yang ketiga, kurangnya pengetahuan tentang teknologi pertanian dengan kode E3. Nah, sumber risikonya ini berasal dari internal dengan kategori risikonya yaitu risiko informasi karena mereka kurang adanya pengetahuan tentang teknologi pertanian. Lalu ada contoh yang keempat yaitu masalah hama pertanian dengan kode E4 yang bersumber dari internal dengan kategori risiko operasional. Dan dilanjut dengan mengidentifikasi risiko dari berbagai macam bidang dari petani, pengumpul, dan sampai ke risiko terakhir dengan kode E33 tentang kepercayaan konsumen dalam hal keterlacakan produk. Nah, sumber risiko ini berasal dari eksternal dengan kategori risiko pasokan atau rantai pasok. Nah, identifikasi risiko ini berfungsi sebagai untuk memudahkan atau mengetahui risiko-risiko yang mungkin terjadi di sistem rantai pasokan ini. Jadi tahap pertama itu memang mengidentifikasi risikonya terlebih dahulu. Nah, setelah melakukan identifikasi risiko, dilakukan pengukuran risiko. Nah, untuk penelitian ini menggunakan metode matriks peringkat risiko diagram 2 dimensi. Dengan penjelasannya adalah risiko-risiko ini telah dievaluasi dengan metode pemeringkatan risiko untuk mengukur probabilitas dan konsekuensinya dengan diagram 2 dimensi atau matriks peringkat risiko. Untuk skor risikonya akan dibagi menjadi 3, yaitu nilai 3 menyatakan risiko bernilai tinggi, 2 sedang, dan 1 risikonya rendah.
Untuk, RN itu mewakili nilai resiko. Nah, untuk PN itu mewakili probabilitas kejadian atau kemungkinan terjadinya risiko. Dan untuk SN itu, eee, mewakili tingkat keparahan dari resiko yang ditimbulkan. Seperti pada rumus berikut, untuk mendapatkan nilai RN itu diperlukan nilai PN dikali SN atau probabilitas kemunculan resiko dikali tingkat keparahannya. Nah, untuk pengukuran resiko yang didapatkan yaitu seperti berikut ini, yaitu pada tabel ini dapat dilihat bahwa contohnya pada kode E1 yang merupakan kategori risiko harga, untuk PN atau probabilitas kemunculannya itu bernilai 3, berarti tinggi, dan untuk SN atau dampaknya itu bernilai 3 juga, berarti dampaknya juga tinggi, lalu maka skor yang didapatkan adalah 9. Dan untuk contoh selanjutnya adalah resiko iklim. Risiko iklim ini nilai probabilitas kemunculannya adalah 2 atau sedang. Dan untuk dampak yang dihasilkan adalah dengan nilai 3 atau tinggi. Jadi skor resikonya adalah 6. Nah, ini akan dilakukan sampai ke resiko dengan kode E33. Nah, setelah itu akan dibahas peristiwa risiko yang mengungkapkan nilai 6 dan 9 poin adalah risiko paling tinggi. Untuk skor 3 dan 4 adalah risiko sedang, kemudian skor 1 dan 2 adalah risiko rendah. Dari tabel sebelumnya, resiko iklim, resiko keuangan, resiko harga, dan resiko pasukan menghasilkan skor resiko dengan nilai 6 dan 9 yang terletak di area risiko tinggi. Nah, risiko-risiko inilah yang menjadi prioritas paling tinggi bagi petani dan paling signifikan bagi pengumpul, pengolah, dan konsumen juga. Sementara risiko permintaan, risiko informasi, dan risiko operasional menghasilkan skor 3 dan 4, tingkat risiko sedang. Kurangnya informasi, kesulitan operasional, kekurangan tenaga kerja, dan ketidakpastian permintaan adalah dampak potensial sedang pada rantai. Nah, setelah itu akan dilakukan mitigasi resiko menggunakan strategi 4T yang ditulis oleh penulis Chartered Quality Institute di Inggris, menjelaskan mitigasi risiko berdasarkan 4T, yaitu yang pertama perlakuan, yang kedua transfer, yang ketiga mengakhiri, dan yang keempat toleransi. 4T ini adalah sebuah metode yang bermanfaat untuk mengendalikan resiko. Resiko-resiko tersebut akan ditangani untuk mengurangi tingkat keparahannya. Resiko yang ditimbulkan akan dapat dicegah kemungkinan terjadinya, lalu dialihkan kepada pihak ketiga seperti mempertimbangkan untuk membeli asuransi, dihentikan dengan menghentikan pelaksanaan aktivitas, dan ditoleransi dengan menerima resiko yang tidak signifikan atau tidak melakukan tindakan apapun. Lalu kemudian akan dilakukan strategi mitigasi dengan strategi 4T tadi. Nah, untuk resiko-resiko yang digunakan pada strategi mitigasi ini adalah resiko dengan nilai yang tinggi, dengan nilai 6 atau 9 tadi. Nah, ini adalah beberapa yang dilakukan strategi mitigasi. Yang pertama, risiko iklim dengan tingkat risiko yaitu tinggi. Nah, untuk pengendalian risikonya itu bisa melakukan asuransi tanaman dengan strategi 4T, yaitu mentransfer. Jadi, mentransfer resikonya dengan melakukan penanaman agar tidak terjadi agar dapat mengurangi risiko iklimnya itu. Lalu ada juga hindari penanaman jika ramalan iklim terdeteksi masalah apapun. Nah, ini bisa juga dengan strategi 4T yaitu mengakhiri. Lalu ada contoh lagi yaitu risiko keuangan dengan tingkat risiko tinggi. Pengendalian risiko yang dilakukan yaitu pinjaman berbunga rendah dari bank, pertanian, atau lembaga keuangan pemerintah lembaga. Nah, ini juga masuk di strategi 4T dengan kategori transfer. Nah, itu akan dilakukan sampai dengan resiko yang dianggap tinggi tadi. Nah, untuk kesimpulan pada penelitian kali ini,
Peristiwa risiko dalam rantai pasok produk segar Thailand ini telah diidentifikasi dan dievaluasi. Peristiwa risiko ini telah diklasifikasikan ke dalam 9 kategori, yaitu risiko iklim, risiko permintaan, risiko keuangan, risiko informasi, operasional, kebijakan, risiko harga, risiko regulasi, dan risiko pasokan. Risiko iklim, risiko keuangan, risiko harga, pasokan memiliki dampak terkuat terhadap rantai pasok produk segar, sedangkan risiko permintaan, informasi, dan operasional berada efek rata-rata. Nah, strategi pengendalian risiko pada penelitian ini melalui strateginya yaitu 4T, yaitu melakukan perlakuan atau merawat, transfer, mengakhiri, dan toleransi. Untuk mengurangi probabilitas dan tingkat keparahan risiko-risiko yang telah ditimbulkan, terutama kategori yang paling berdampak atau yang memiliki nilai skor yang paling tinggi. Selain itu, struktur rantai pasokan produk segar ini beserta risiko internal dan eksternal juga telah dikaji. Dan untuk pendapat penyaji atau pendapat saya, penerapan manajemen risiko rantai pasokan di Thailand menunjukkan bahwa penggunaan matriks ranking risiko mampu memberikan gambaran prioritas yang jelas terhadap ancaman yang paling kritis atau risiko yang paling tinggi nilainya. Dengan memetakan risiko berdasarkan tingkat kemungkinan terjadinya dan dampaknya, perusahaan dapat fokus pada risiko dengan peringkat tinggi yang berpotensi mengganggu kelancaran operasional atau mengganggu kelancaran sistem rantai pasok. Strategi mitigasi risiko 4T kemudian menjadi kerangka yang efektif dalam menentukan tindakan spesifik seperti risiko dengan dampak minor dapat ditoleransi, risiko operasional dapat diatasi melalui versifikasi dan digitalisasi rantai pasok. Nah, kombinasi kedua metode ini membantu perusahaan di Thailand menjaga stabilitas rantai pasokan, meningkatkan ketahanan bisnis, serta memperkuat daya saing di pasar internasional. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.